Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan kisah dari Mbah Jugo yang dikenal sebagai tabib sakti saat wabah melanda wilayah Pulau Jawa, khususnya di wilayah Blitar dan juga Malang. Jika berbicara mengenai wabah atau disebut oleh masyarakat Jawa sebagai pagebluk, maka tanah Nusantara khususnya tanah Jawa sudah tak asing lagi dengan hal tersebut. Kisah paling kuno bahkan terjadi di tahun 1540, yaitu kisah calon arang yang terjadi di Jawa Timur pada masa Raja Airlangga. Calon arang yang sakit hati dikatakan mengirimkan sebuah wabah yang membuat orang hanya mampu bertahan selama 2 hari. Hingga dikatakan seluruh negeri dilanda kepanikan. Tanpa mengenal waktu, satu persatu warga mulai tumbang hingga mereka menemukan jenazah di mana-mana. Setidaknya itulah gambaran dari naskah calon arang. Di tahun-tahun berikutnya, berbagai wilayah di Nusantara juga dikatakan pernah dilanda wabah. Tahun 1622, terjadi wabah yang disebut dengan penyakit dada yang terjadi di Pulau Jawa, khususnya di Banten dan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, wabah ini merenggut sampai dengan 2/3 penduduknya. Hanya berselang 13 tahun, tahun 1636, terjadi epidemi di Makassar dengan korban yang luar biasa, yaitu 60.000 jiwa. Tak sampai 10 tahun kemudian, Jawa kembali dilanda wabah. Dan 14 tahun kemudian, muncul pula epidemi demam gila dan keras yang terjadi di wilayah Maluku. Dan yang lebih parah adalah pada tahun 1665, terjadi merata hampir di semua wilayah, Sumatera, Jawa, Bali sampai dengan Makassar. Wabah seolah tak berhenti, silih berganti muncul terus-menerus sampai dengan tahun 1910. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan besarnya korban jiwa. Salah satunya adalah ilmu kedokteran yang belum begitu berkembang, khususnya di wilayah Nusantara. Namun demikian, ada kisah unik yang cukup dikenal, bahkan kisahnya juga sampai ke negeri Cina, yaitu kisah mengenai Mbah Jugo. Namanya mencuat ketika Jawa dilanda oleh wabah kolera pada tahun 1870. Beberapa literatur menyebut bahwa nama aslinya adalah Kiai Zakaria II, yang dipercaya berasal dari Keraton Kertosuro dan merupakan pengawal Pangeran Diponegoro. Jugo sendiri sebenarnya adalah nama sebuah desa di wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Karena sosoknya muncul di desa tersebut, maka ia lebih dikenal dengan nama Mbah Jugo. Mbah Jugo dikatakan berperawakan jangkung, berkumis dan berjenggot panjang, kulitnya merah seperti terbakar, dan yang menonjol, daun telinganya terlihat besar. Dikatakan bahwa pakaian yang dikenakan selalu terlihat bersih. Padahal jika melihat dari kisahnya, Mbah Jugo awalnya sering terlihat diam di kandang sapi tepi hutan. Ia sering merenung di tempat tersebut. Terkadang tiba-tiba Mbah Jugo masuk ke dalam hutan dan kemudian menghilang entah kemana. Saat muncul, Mbah Jugo datang menghampiri rakyat jelata dan kemudian mengobati orang yang sedang sakit. Dalam beberapa kisah, Mbah Jugo terkadang memberikan obat, menyembuhkan secara langsung, dan terkadang memberikan air bila orang yang sakit tidak bisa datang. Lambat laun namanya kian tenar dan semakin dikenal luas. Kaum kromo atau rakyat jelata yang tidak mampu adalah yang paling menanti kedatangan sosok Mbah Jugo. Terutama di saat wabah kolera semakin mengganas, mereka yang hampir putus asa terus menanti kedatangan Mbah Jugo. Ketika ia datang dari dalam hutan, maka ia akan berucap, "Ayo, siapa yang sakit boleh datang kemari. Yang tidak bisa jalan boleh suruhan orang saja membawa air di bumbung. Nanti ku beri obat supaya waras kembali." Seketika warga pun langsung mendekat, mengantri untuk diobati. Wabah kolera, atau sudah dikatakan sebagai epidemi kolera, diperkirakan mulai masuk Jawa pada masa Hindia Belanda di tahun 1820.
Wabah yang berdampak sangat luas dan pada saat itu seperti tidak bisa dihentikan. Pada saat itu belum sempat wabah kolera berakhir, muncul pula wabah baru yang disebut dengan pes atau terkadang disebut dengan sampar. Atas wabah ini pula, untuk pertama kalinya Belanda mendesain ulang saluran sanitasi di kota Malang dengan mempertimbangkan aspek wabah. Mereka melakukan penataan kota untuk menekan penyebaran wabah. Istilah pagebluk menjadi santer di mana-mana. Pagi mengeluh demam disertai muntah dan buang air. Sorenya sudah meninggal dunia. Begitu juga sore sakit, paginya meregang nyawa. Baik pribumi ataupun kolonial, seperti sudah hampir putus asa untuk menghadapi wabah ini. Uniknya, di saat tim medis Belanda masih kesulitan untuk menanggulangi wabah, Mbah Jugo bisa menyembuhkannya, bahkan dengan cara yang terlihat sederhana. Isu yang santer beredar, warga cukup membawa air yang nantinya akan diubah menjadi obat, dan mereka bisa membawa pulang air itu untuk orang yang sedang sakit. Sehingga berbondong-bondong warga pun mencari cangkir, kelompong, bumbung, ataupun segala alat yang bisa digunakan untuk menampung air. Setelah dibawa ke Mbah Jugo pun memberikan petunjuk agar air tersebut dioleskan ke tubuh orang yang sakit. Berangsur-angsur orang tersebut akan kembali pulih. Dan benar saja, setelah warga mencoba dan terbukti, informasi mengenai pengobatan semakin meluas. Apalagi menurut warga, Mbah Jugo tidak meminta apapun. Kabar pun tersiar hingga ke wilayah Sumber Pucung dan ke Panjen di wilayah Kabupaten Malang. Sementara di barat, kabar menyebar ke wilayah Holingi hingga sampai di kota Blitar. Kabar mengenai Mbah Jugo juga akhirnya sampai ke telinga Bupati Blitar pada saat itu, yaitu Pangeran Warsokusumo. Ia pun diberikan sebidang tanah sebagai tanda terima kasih. Sejak saat itulah, Mbah Jugo mendirikan sebuah padepokan dan ia pun dipanggil dengan nama Ki Ageng Jugo. Di saat itu bukan hanya rakyat jelata, tetapi kaum pria pejabat juga datang untuk berobat. Pada tahun 1876, entah dengan alasan apa, Mbah Jugo pergi meninggalkan padepokan dan kemudian hijrah ke Gunung Kawi. Tepatnya di Dusun Wonosari, Desa Ngajum, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Tempat yang tadinya sangat sepi tiba-tiba berubah menjadi ramai. Maklum saja, namanya pada saat itu sudah cukup santer dikenal. Sementara itu, sepeninggalnya, Gunung Kelut di Blitar pun meletus. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa letusan Gunung Kelut terkait dengan kepergian Mbah Jugo. Di Gunung Kawi, Mbah Jugo mengangkat seorang anak bernama Mbah Iman Sujono yang konon berasal dari keluarga bangsawan Mataram. Tempatnya pun semakin ramai ketika banyak orang Tionghoa yang datang untuk berobat dan kemudian menyebarkan informasi pengobatan. Hingga tahun 1879, tepatnya di Minggu Legi bulan Selo dalam Penanggalan Jawa, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Konon, sebelum meninggal Mbah Jugo melakukan laku tapa ngelowong, yaitu tidak makan dan tidak minum selama 36 hari. Dikatakan pula, Mbah Jugo sudah menyiapkan makamnya sendiri dari 7 tahun sebelumnya. Itulah kisah dari Mbah Jugo, seorang yang muncul di tengah pagebluk dan kemudian menolong banyak masyarakat. Masyarakat Tionghoa kerap memanggilnya dengan nama Tailosu, yang berarti Kiai Guru Tua. Sedangkan Mbah Iman Sujono dipanggil dengan nama Jilosu atau Kiai Guru Kedua. Dan hingga kini, setiap Jumat Legi banyak masyarakat yang datang untuk berziarah. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, atau pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.